Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita bakalan melanjutkan kembali kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin Kencana. Kita sekarang sudah memasuki bab ke-24, yaitu terjawab sudah semuanya. Nah, ini merupakan bab terakhir dari cerita novel ini teman-teman. So, kita lanjut aja ke proses pembacaannya teman-teman ya. Untuk point of view-nya di sini adalah bidan Dewi. 1 bulan sudah berlalu. Kesehatanku mulai berangsur membaik. Bobot tubuhku yang semula turun drastis sudah kembali normal ke berat badan semula. Sebab selama 2 minggu itu aku hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun selain makan, sholat, mandi, dan tidur. Kadang-kadang ikut menemani ayah dan ibu menonton acara TV setelah selesai sholat isya. Atau sesekali pergi ke toko untuk sekedar membaca buku di sana. Kedua orang tuaku bilang agar aku jangan dulu terlalu memikirkan soal pekerjaan. Toh, mereka tak menuntut agar aku segera bekerja. Peristiwa 1 bulan yang lalu sungguh sangat membuatku sempat merasa trauma. Saat selama 1 minggu aku terperangkap di klinik bersalin kencana, yang ternyata klinik bersalin itu sudah tidak ada. Diri ini selalu merasa ketakutan ketika ada panggilan masuk ke nomor HP-ku dari nomor yang tak dikenal. Aku juga senantiasa merasa curiga yang berlebih terhadap orang yang baru ku kenal, dan mereka menyapa ketika aku sedang berada di toko, padahal mereka hanya menanyakan buku yang mereka cari, apakah toko buku ayah menjualnya. Aku benar-benar menjadi orang yang paranoid. Kejadian menyeramkan itu sungguh sangat membekas di pikiran. Setiap kali aku mengingatnya, rasa takut yang berlebih langsung merasuk ke dalam jiwa. Perlahan, beberapa kali aku menjerit histeris ketika tiba-tiba muncul bayangan wajah Bu Anggi, Bidan Eka, Bidan Ara, Biratmi, dan Suster Evi yang sangat menyeramkan. Wajah mereka seakan menempel di pelupuk mata, apalagi ketika teringat senyum mereka yang penuh misteri. Karena merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatanku, ayah kemudian meminta ibu agar menemaniku tidur, supaya jika terjadi hal yang tak diinginkan pada diri ini, ada orang yang segera mengetahui hal tersebut. Ayah dan ibu sempat membawaku ke rumah seorang ustadz, dan di sana aku diruqyah oleh Pak Ustadz tersebut. Setelah selesai, beliau berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan sholat, senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, dan jangan berhenti untuk selalu berzikir. Hingga akhirnya, perlahan aku mulai bersikap biasa kembali seperti sebelumnya. Aku tak lagi mempunyai rasa takut yang berlebihan saat menerima panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal, ataupun ketika ada orang yang baru aku kenal menyapa. Semua itu betul-betul membuatkan suatu perjuangan yang tak mudah. Dengan sabar dan telaten, ayah juga ibu senantiasa berusaha dan berdoa untuk keselamatanku, putri semata wayang mereka. Bu, aku kok masih penasaran sama semua yang berkaitan dengan klinik bersalin kencana ya, kataku suatu hari saat aku dan ibu sedang duduk di teras depan seraya menunggu Mang Gunawan, tukang sayur langganan kami lewat di depan rumah. Sejenak ibu memandangku dengan tatapan yang entah, sembari mengenyitkan kening. Masih penasaran gimana maksudnya Dewi? Tanya ibu. Wajah cantik menyiratkan rasa heran. Ya penasaran saja Bu. Kenapa kok Bu Anggi tiba-tiba punya ide untuk bikin klinik bersalin di daerah perkebunan singkong itu? Padahal kan, kalau menurut keterangan dari Pak Lurah kemarin, Bu Anggi itu orang Jakarta.
Dari mana atau dari siapa dia bisa tahu kalau di situ ada tanah kosong yang dijual? Apalagi lokasinya lumayan luas kan? Ditambah dengan lahan kosong yang ada di depan klinik bersalin kencana. Bukankah di situ adalah lokasi perkebunan singkong? Aneh nggak sih? Jadi, maksud kamu itu bagaimana, Dewi? Ibu nggak paham. Aku punya rencana ingin besuk Dokter Dian sama Dokter Susan di penjara. Aku akan tanya soal itu ke mereka, biar enggak merasa penasaran lagi. Kamu itu ada-ada saja, Dewi. Belum kapok apa dengan kejadian yang menimpa kamu waktu itu? Aku kan nggak mau datang ke klinik itu lagi, Bu. Aku cuma mau ke penjara, besuk Dokter Dian sama Dokter Susan. Iya, Ibu punya nomor HP-nya Pak Lurah nggak? Aku mau nanya lapasnya ada di mana. Enggak lah, Nak. Waktu itu kan Ibu sama Bapak cuma ketemu Pak Lurah sekali, terus langsung pulang bareng kamu. Kalau gitu besok aku mau minta izin ke Pak Lurah ya, Bu, kataku. Ibu menghela napas panjang seraya menatapku. Ada keraguan di sorot mata beliau. Aku terus saja membujuk agar diberi izin oleh ibu. Dan akhirnya beliau pun mengalah. Aku diizinkan untuk berkunjung ke rumah Pak Lurah. Keesokan harinya, setelah selesai sarapan, aku pamit pada ayah dan ibu untuk pergi ke rumah Pak Lurah. Sebelum berangkat, mereka berpesan agar aku hati-hati di jalan dan senantiasa membaca doa serta zikir di sepanjang perjalanan. Ketika melewati jalan yang ada papan nama klinik bersalin kencana, aku mempercepat laju sepeda motor sembari terus melantunkan doa dan zikir dalam hati. Sempat merasa merinding sebentar, tapi kemudian hilang lagi. Tok tok tok, Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah Pak Lurah sembari mengucapkan salam begitu sampai di sana dan memarkirkan sepeda motor. Sengaja aku datang pada hari Minggu agar bisa bertemu dengan Pak Lurah di rumah. Sebab aku merasa tidak enak kalau membicarakan masalah pribadi di kantor. Selain tidak pada tempatnya, juga pasti akan mengganggu kesibukan Pak Lurah. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Dewi, apa kabar, Mbak? Mari silakan masuk, ujar Pak Lurah dengan ramah. Begitu pintu dibuka dan dilihatnya, aku yang sedang berdiri di depan pintu. Alhamdulillah baik, Pak, ucapku, seraya duduk setelah dipersilahkan. Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kok tumben Mbak Dewi datang ke sini? Saya sengaja datang ke sini cuma mau tanya Dokter Dian sama Dokter Susan ada di lapas mana ya, Pak? Saya ingin besuk mereka, jawabku. Pak Lurah tampak menautkan kedua alis. Memang Mbak Dewi ada keperluan apa kok mau besuk mereka berdua? Saya ingin tanya soal Bu Anggi, Pak. Soalnya saya penasaran. Kok dia bisa tahu kalau di lokasi klinik bersalin kencana ada lahan kosong yang cukup luas yang bisa dipakai untuk membangun klinik bersalin? Padahal kan Pak Lurah bilang kalau Bu Anggi itu orang Jakarta. Pak Lurah tersenyum, membuatku mengerutkan kening. Kalau Mbak Dewi cuma mau tanya soal itu sih nggak perlu sampai datang ke lapas. Segala, Mbak, di sini saja juga cukup. Saya kira Mbak Dewi ada keperluan apa? Maksudnya gimana ya, Pak? Tanyaku masih tak paham. Kalau Mbak Dewi cuma penasaran soal itu, saya juga bisa menjelaskannya, Mbak. Saya kan mengikuti sidang kasus klinik bersalin kencana dari awal sampai selesai. Aku manggut-manggut. Kebetulan kalau begitu, aku tak perlu datang ke lapas untuk menanyakan soal ini. Aku membantah. Oh gitu, terima kasih banyak kalau Pak Lurah mau bercerita pada saya. Jadi Bu Anggi,
Tahu soal lahan itu dari mana, Pak? Pak Lurah kemudian bercerita, kalau Bu Anggi mengetahui ada lahan kosong yang akan dijual di sekitar perkebunan singkong itu dari supir suaminya, yang kebetulan istri si supir adalah ART di rumah pemilik lahan tersebut. Setelah klinik bersalin kencana mulai beroperasi, istri supir itu juga akhirnya direkrut oleh Bu Anggi untuk bekerja di sana sebagai tenaga cleaning service. Namanya Bu Lela. Dan dia salah satu orang yang ikut tewas terbakar di klinik bersalin itu, kata Pak Lurah mengakhiri ceritanya. Apa yang namanya Bu Lela itu perempuan yang aku lihat sedang bersama Biratmi waktu akan menguburkan bayi Maya ya. Aku membantah. Oh iya Mbak, saya menyimpan koran yang memuat foto-foto korban kebakaran itu. Sebentar saya ambilkan, kata Pak Lurah sambil beranjak dari duduk dan menuju ke lemari buku. Ini foto-foto mereka Mbak, kata Pak Lurah seraya memberikan koran terbitan 4 tahun yang lalu. Aku segera melihat dan mengamati satu persatu foto yang ada di koran itu. Dan ternyata benar, Bu Lela adalah perempuan yang aku lihat di klinik waktu itu. Ternyata saya pernah bertemu dengan mereka, kataku sembari melihat kembali koran tersebut. Setelah berbincang sebentar dengan Pak Lurah, aku pun pamit pulang. Sekarang aku sudah tak merasa penasaran lagi. Semua pertanyaan telah terjawab. Tamat. Oke, semoga kisah ini bisa menghibur dan dapat diambil hikmahnya. Dan situasi apapun, hendaklah kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah Sang Pencipta, agar tak mudah diganggu oleh makhluk tak kasat mata seperti Dewi. Sebagai orang tua semestinya harus selalu mendengar apapun cerita anak. Jangan sampai kita menyesali di kemudian hari karena tak mau mendengarkan keluhan anak seperti Pak Lurah. Jangan tergiur pekerjaan dengan gaji besar tapi tidak halal. Pasti akan merugikan diri sendiri akhirnya, seperti Dr. Dian dan Dr. Susan. Jangan pernah sekalipun melakukan pekerjaan yang melanggar norma, karma pasti akan berlaku. Sampai bertemu di kisah saya selanjutnya. So, gitu aja dari saya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita bakalan nyari kisah yang baru lagi untuk di video berikutnya teman-teman ya. So stay tune di channel ini and see you in the next cerita again ya teman-teman ya. Goodbye.